muda kaya menumbuhkan ego, kalau tua kaya menumbuhkan disiplin, menumbuhkan kebijaksanaan juga. juga bisa menikmati proses. Ada uang tadi Mas pluk. Emang kita yakin ini uang halal? Emang yakin kita ini uang mau dibelanjain? Kan bingung juga. Oh iya. Ya kalau nggak ada CV, muka kalian mana? Tuh. Punya muka nggak lo? Punya lah. Oke. Kali ini kita akan ngebahas apa nih? Kali ini bentar bro, jangan dulu langsung ke inti. Gue tadi di jalan ya ke sini macet coy. Karena saking macetnya gitu, banyak yang kerja itu nggak tahu, yang pulang dari pabriknya, pulang dari kantor itu yang menyebabkan kemacetan. Makanya tadi gue di jalan OTW ke sini, pulang dari sini jangan dulu lah, langsung ke inti. Karena apa? Capek di jalan macet. Nah ini jadi contoh-contoh orang yang malas. Bukan malas cowok, gimana ya, kita itu harus istirahat dulu gitu dari keseharian kepenatan kita bekerja seharian, kita lelah bekerja gitu. Mungkin untuk yang audiens kita, penonton kita yang belum bekerja itu belum bisa merasakan sesaknya di kantor, kemudian perjalanan pulang pergi itu pergi pulang atau pulang pergi itu kayak gimana, berangkatnya macet, pulangnya juga macet. Ya itu yang budak korporat yang bisa merasakan. Parah banget. Dan jadi budak korporat itu enak gajinya. Ada gaji Kerjanya lumayan. Mungkin kalian nanti ngerasain itu pahit manisnya kerja korporat, kerja kantoran atau apa. Cuman kalau untuk sekarang kan mau kerja kemana lagi kan kalau nggak ke korporat kan. Maksudnya kalau zaman dulu kan masih bisa tani, masih bisa berladang gitu. Nah, untuk sekarang kan lahan-lahan menjadi sempit, terus juga pekerjaan semakin sedikit. Nah ini menjadi tantangan anak muda sih, bagaimana kita bisa dapat pekerjaan dengan cara yang mandiri dan sesuai dengan kemampuan kita dan halal. Dan nggak salah juga gitu kan, kalian kerja korporat juga mungkin kalian udah kerja korporat terus kalian ngeluh terus kalian nggak kesel gitu kan, nggak nerima realita, mungkin kalian terlalu sombong gitu kan. Jadi intinya nggak ada kepuasan diri sendiri gitu kan. Ngomongin ke yang pengangguran gitu. Nah, enggak. Jadi sombong aja ke diri sendiri gitu kan. Kok kerja tuh gini gitu kan. Padahal kan nggak ada meremehkan intinya. Ini ngeremehin yang kerja gitu. Cuman menurut lu kerja zaman sekarang gampang atau susah? Wah, susah parah. Kenapa alasannya? Karena saingan sih banyak. Karena kan lulus sekolah tuh dari mungkin yang tahun kemarin belum yang kerja juga, terus yang lulusan tahun sekarang ngelamar baru ngelamar itu kan saingannya banyak gitu kan. Jadi bagaimana potensi kita bisa diadu dengan orang lain gitu ya. Itu juga sih. Gimana kerjaan zaman sekarang menurut lu? Susah juga sih. Pengalaman gue kerjaan yang sekarang gue jalani gitu, daftarnya online bos. Online. Dan saya itu daftarnya melalui salah satu web pencari loker ya. Itu saya sebelum masuk kerja itu ya kayak cuman gue doang nih. Tapi enggak, ada banyak ada ratusan yang apply di tempat gue kerja sekarang. Itu bahkan ya lulusan sekarang itu, atau lulusan zaman sekarang lah, yang kebanyakan juga masih zaman sekarang gitu, itu masih susah cari kerja. Susah cari kerjanya itu karena apa? Karena mungkin loker yang terbatas, dan juga kemampuan atau si kandidatnya itu mungkin tidak memenuhi kriteria yang diperlukan gitu. Misalkan bekerja di bawah tekanan. Betul. Karena kan Gen Z gitu, istilah Gen Z lah sekarang lah. Gen Z mungkin terima sekali ditegur itu ngeluh, terus sakit hati, umbar-umbar di sosmed apalah, bahwa dunia itu nggak adil gitu, banyak alasannya gitu. Jadi kan itu mental lemah banget. Tapi kalau berbicara dunia tidak adil, gue ingat kata-kata Patrick. Apa itu? Dunia memang tidak adil,
maka biasakanlah dirimu gitu kan. Karena emang dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang, maksudnya dalam artian gitu ya, kita harus benar-benar ketika kita tidak punya privilege apapun ya benar-benar harus semangat dalam kehidupan ini gitu. Nggak ada yang adil gitu dunia ini. Nanti kalau udah adil mah, kalau mau adil mah di akhirat perlu digarisbawahi, hidup itu nggak adil gitu. Ya. Itu tergantung kalian yang menyikapinya aja. benar. Emang sih nggak adil. Di tempat gue kerja yang kemarin itu banyak orang dalam. Banyak. cuman gini, kalau berbicara orang dalam kan dia pun berusaha untuk mencari orang dalamnya kan, itu sebagian dari bekerja. Oh iya. Berusaha. Gue suka logika lo. Ya kan, oh ya benar sih, relasi maksudnya. Kenalan. relasi. Itu kan itu sebagian dari usaha dia gitu untuk mencari kerja. Kalau tadi mandiri daftar online, usahanya mungkin di online atau di platform. Kalau ada yang punya orang dalam ya usahanya ke orang dalam gitu. Mungkin yang kalian susah bekerja, Susah dapat kerja atau susah dapat kerja itu ya mungkin kalian kurang relasi, terus perbaiki CV kalian gitu kan. Banyak lah istilahnya. Mungkin menurut kalian apa gitu, apa zaman sekarang susah kerja itu gimana gitu, apa penyebabnya? Yang kesatu kan relasi juga, terus dalam bahaya menganggur ini bahaya juga gitu buat zaman sekarang. Ke ekonomi Indonesia pun ngaruh, kebanyakan yang nganggur tuh. Kebanyakan orang yang nganggur. Iya sih, emang sih bahaya menganggur ini nggak cuma dirasakan oleh seorang yang nganggur itu, tapi juga ngaruh ke negara. Tapi kok malah jauh ya ke negara? Ya karena emang gini ya, ketika si masyarakatnya itu tidak produktif atau tidak berpenghasilan, pajak dari mana? Maksudnya kan kalau kita berpenghasilan ada sedikitnya pajak yang masuk ke negara. Iya. Sehingga negara pun bisa menggolangkan atau bisa kemanain gitu untuk usaha negara, sehingga negara bisa maju dalam perekonomiannya. Dan juga yang menganggur itu kan kontribusi ke negaranya tuh dikit gitu ya. Maksudnya dia itu menganggur, sementara negara kan harus menyediakan atau ngelakuin sesuatu yang agar si pengangguran itu kerja, atau misalkan beri bansos gitu untuk yang pengangguran atau yang kurang mampu gitu. Ya itu beban buat pemerintah juga gitu, kasihan pemerintah kita. Gue pro pemerintah. jadi gimana ya, ada menurut, jadi ini yang bilang Habib Djafar ya. Kan ada mungkin kita tuh pas di akhirat tuh nanti ditanya kenapa kamu miskin terus kurang rezeki, terus dijawabnya tuh karena nggak ada pekerjaan. Nah nanti si pemerintah itu tuh diadili gitu. Jadi istilahnya yang kurang kerja itu merasa terzolimi juga gitu. Jadi banyak efeknya lah gitu dari pengangguran. Efeknya gede banget. Nah guys, tadi lo pertanyaannya apa Pik? Buat yang nganggur supaya dapat kerja itu gimana? Jadi mah tips sebagai seorang yang udah yang udah malang melintang di di beberapa PT gitu ya. Itu teh kita itu harus membuat CV yang menarik. Betul. CV itu ibarat sampel dalam buku. Kan kalau dalam istilah jangan judge buku dari sampelnya. Nah, kita dalam untuk mencari kerja itu terbalik, harus kita lihat dulu sampulnya, harus dulu lihat CV-nya dalam hal ini. Kenapa? Karena CV itu adalah muka pertama kita yang ditampilkan ke HR. Betul. Nah, untuk kalian yang belum punya kerja nih, perbaiki dulu tampilan CV kalian. CV itu ada curriculum vitae. Curriculum vitae itu seperti biodata diri atau skill kalian juga. Informasi mengenai diri kita. Dalam satu lembar CV itu terdapat nama kita, nama kita, tempat tanggal lahir, dan juga skill apa dan apa yang kalian miliki, dan juga riwayat pendidikan kalian dan riwayat pekerjaan kalian. Nah itu teh HR itu teh melihat dari sananya, melihat apakah ini si kandidat itu worth it nggak, layak nggak untuk saya masukkan di PT ini, untuk dimasukkan di perusahaan ini. Betul. Jadi intinya kalian harus perbagus CV dulu, bukan perbanyak sih, perbagus CV dulu. Itu adalah muka pertama kalian yang ditampilkan di HRD, yang ditampilkan kepada HRD gitu. Jadi ya kalau nggak ada CV, muka kalian mana? Tuh. Punya muka nggak lo? Punya lah. Gerak lah dikit. Semangat. Tapi kalau menurut
menurut saya CV itu bagian kedua setelah skill, karena biasanya kalau saya gabung gitu ya sama teman-teman atau yang karena kan ada sedikitnya relasi gitu teman-temannya. Ketika kita ngobrol, minimal ngobrol nyambung, terus kita punya skill, ya kita bisa diajukan gitu. Gitulah ibaratnya. Nah jadi CV harus menarik dan CV itu harus berbarengan dengan skill kita. Contoh di CV ada skill edit, tapi ketika kita dites sama HR nggak bisa ngedit kan, maksudnya nggak relevan juga, nggak sesuai lah dengan CV. Jadi CV dan skill harus sama gitu. Nah itu menurut saya gitu. Lu bisa apa? Lu kerja sebagai apa? Editor apa? Editor berkelas. Kelebihan kamu apa? Ya ini apa, bikin quotes. Kan banyak itu yang bocil-bocil yang apa ngakunya editor berkelas, tapi setelah lihat kontennya itu apa? Jeduk-jeduk. Nah menurut lo Pik, itu bisa gak dimasukin CV? Enggak lah, enggak masuk kriteria. Kalau kalian ya masuk ke PT ya enggak, Ke jauh. pabrik-pabrik industri. Tapi jauh. kalau ke industri kreatif Mungkin bisa. Tapi kan Harus dilatih dulu. apa mungkin yang lebih elegan lah gitu kan, enggak jedog-jedug. gue pusing coy, teman-teman gue banyak yang nyata tulisin jedak-jeduk gitu. Jadi jeduk jatuh kayak apa ya? Foto nih. Foto cuma foto doang dikasih musik. Itu cringe banget. Tapi itu menurut kita gitu. Iya. Jadi emang benar-benar sih, ketika kita nggak punya skill untuk zaman sekarang ya mau dibawa kemana hidup kita, mau dibawa kemana. Copyright gak sih nyanyi gitu? Enggak. Oh enggak. Dan Karena kan kalau donat aja butuh ngembang, itu butuh diaduk gitu. diaduk. Kalau kalian gimana? Butuh pengembang kan harus gerak lah. Bahkan soda pun kalau misalkan untuk bisa berbusa harus dikocok dulu. Hmm. Kan mau gak dikocok dulu? Skillnya, mentalnya maksudnya. Mentalnya, skillnya harus di apa? Dibentur, terbentuk. Ya. Sepakat. Dan untuk banyak pengangguran ini bahaya sih menurut gue. Ya, saya pernah teringat dengan salah satu quotes gitu, saya lupa lagi dari siapa, yang katanya kata-katanya begini, al harokah bil barokah, artinya ketika kita bergerak pasti ada keberkahan. Betul. Nah maksudnya ketika kita tidak ada kerjaan ataupun masih nganggur gitu, minimal gerak apalah, ketika ada peluang Gerak senam ajar. zumba. Itu bermanfaat loh. Bermanfaat. Ya, Kesehatan. Ketika ada peluang apa hajar gitu. Dan ada cerita juga ini kan di Saidina Umar kan melihat Islami banget, melihat anak muda yang nongkrong di Pinggir jalan. enggak di masjid gitu kan. Terus kata Saidina Umar tuh ditanya, kenapa kalian diem di masjid ini gitu kan. Nah terus dijawab, saya menunggu di sini tuh mengharapkan rezeki dari Allah gitu kan. Terus kata Sayyidina Umar tuh, kenapa kalian begitu? Jadi dijurungkeun lah ini. Bahasa Sunda. disuruh gitu lah. Disuruh bergerak. Didorong. Gerak lah gitu intinya. Jangan diam terus, karena kan tiba-tiba turun emas dari langit kan nggak mungkin. Ya mungkin. Tapi pengen sih gue juga kalau gitu mah. Cuma pasti kaget sih, maksudnya gak akan seneng, wah gak akan, pasti melamun, maksudnya ngahulang. Ya lo ngahulang. Ngamun. Itu buat gue gak sih? Pengen kayak instan dengan cara yang tidak baik ya pasti kita juga kan apa namanya ya? Apa? Gak akan ada apa sih namanya kepuasan. Contoh kayak gini, Gak bisa menikmati proses. ada uang tadi emas plek, emang kita yakin ini uang halal, emang yakin kita ini uang mau dibelanjain, kan bingung juga. Oh iya. Dan sesuatu yang didapatkan cepat itu ya habisnya juga cepat. Wih. Contohnya apa contohnya? Judi online. Ya mungkin termasuk Guys. banyak lah istilahnya, banyak. Ya kan judi online itu instan ya, kita ya kalau yang beruntung sih yang didukung oleh sistem si aplikasinya gitu. Sekali klik langsung dapat berapa, sekitar 10 juta kayak misalkan. Ya dia pasti
dihambur-hamburin lagi buat modal atau buat kesenangan dia sendiri. Judi online. Jadi beda kayak benar-benar kaya itu ya enggak manage uangnya juga benar-benar. Terus ibarat apa ya, jadi yang tua itu menikmati kekayaan itu ya, oh kaya tuh beneran, dia tuh terlihat kaya. Sedangkan anak muda dapat kekayaan tiba-tiba emang kelihatan kaya gitu? Enggak gitu. Jadi apa ya, quotes-nya tuh kaya yang muda itu, muda kaya menumbuhkan ego, kalau tua kaya menumbuhkan disiplin, menumbuhkan kebijaksanaan juga. Begitu teman-teman. Mungkin dari apa ya, dari kita kan kalau buat kerja itu kan dari CV, terus dari skill, mungkin apalagi selain dari portofolio itu ada lagi nggak menurut kalian? Ada kegigihan. Tuh, Lu kalau misalkan satu atau dua ngelamar nggak dapat panggilan, atau misalkan nggak ada hasil atau gagal dalam interview, ya lu jangan nyerah gitu. Kalau misalkan lu pengen bener-bener kerja, ya cari lagi sampai dapat. Karena kata tadi gue ini terbentur. Ya siapa tahu kan kalian interview kerja. betul. Jadi intinya itu adalah kegigihan. Lu kalau misalkan nggak gigih ya nggak dapat. Kecuali kalau lu orang dalam, atau kecuali lu dibawa sama seseorang, sama orang yang udah kerja di dalamnya, ya itu lu jangan lu itu ya nikmatin aja lah kemudahan itu. Dan untuk sekarang banyak juga kan, maksudnya platform-platform yang bisa kita manfaatkan untuk mencari cuan, asalkan gigih. Gigih. Ketika kita nggak semangat dalam melakukan pekerjaan apapun, ya mana bisa dapat uang gitu. Jangankan dapat pekerjaan, jangankan dapat uang, dapat pekerjaan pun nggak akan bisa kalau kita nggak gigih gitu. Contoh ketika kita daftar sesuatu di sosial media yang bisa mendapatkan uang, kalau kita nggak tahu caranya dan kita nggak tahu informasinya kan, mana bisa gitu. Dan kita tidak tahu informasi, maksudnya tidak mencari tahu informasinya gitu. Udah mah nggak tahu, gak mencari kan, udah di luar batas, gak mau kerja lagi. Nah, BTW pengalaman kalian kan pernah dalam fase menganggur gitu ya. Gimana pengalaman lo, Imam? Dari lulus SMA nih ya. Iya. Lulus SMA. Sebenarnya lulus SMA saya kan ikut kegiatan ya. Kegiatan kayak apa sih namanya? IO. Apa itu? IO, event organizer. Wedding gitu. Bukan wedding, Bos. Itu mah WO organizer. WO itu Itu mah buat orang yang kawin, coy. Sorry guys. Kudet. Berhubung ikut kegiatan itu, jadi serasa menganggur saja. Maksudnya, jadi ketika saya lulus kuliah, kegiatan, ya saya nggak langsung kerja di korporat ataupun kerja di perusahaan manapun gitu. Di sebagai IO. Itu pun IO emang dari korporat, dari Smart Friend. Smart Friend endorse dia ya. Betul. Buat kita lebih up. Jadi saya tuh kebantu dari Smart Friend tuh ketika menganggur, ikut kegiatan Smart Friend itu dibayar gitu. Dibayar. Tapi lu pernah nggak sih di fase ketika menganggur gak ada penghasilan sama sekali lu depresi? Kalau depresi enggak, jadi lebih ke mencari tahu nih bagaimana mencari cuan online. Maksudnya kan untuk sekarang uang online kan bisa, mencari uang dalam online bisa kan ya. Terus ketika nggak ada kegiatan, kalau sampai depresi enggak sih. Berarti lu orangnya optimis positif ya. Benar. Nggak ada waktu, nggak ada ruang untuk depresi masuk ke diri lo. Karena ada yang namanya ilmu apa sih? Jadi ketika kita memikirkan hal positif, bukan. Ketika kita memikirkan hal yang positif, maka yang datang akan positif. Gitu. Law of attraction. Law. Benar. Tapi kalau lu Pik? Kalau gua dari lulus SMK mungkin telat dari yang lain gitu kan, terus yang lain tuh pada kok lulus kok langsung kerja gitu, sedangkan gue ya kok enggak, tiba-tiba merasa tersaingi lah intinya. Dan itu depresi banget aku. Ya, jadi intinya iri ketika melihat teman-teman yang udah kerja sementara lu nganggur gitu. Terus pas di ijazah lah, pembagian ijazah kan itu suka di akhir gitu kan, suka di akhir di akhir banget lah intinya. Ketika reunian lah istilahnya jarang ketemu,
salaman dengan teman-teman yang dulu pas di SMK. Kan yang lain mah mungkin sehat, tapi ini mah ditanya wis kerja Chan gitu, udah kerja belum? Itu malu banget itu. Lu kerja di mana? Lu kerja di mana? Itu parah itu. Sedangkan gua nggak kerja di mana-mana belum. Nah, itu bener-bener depresi. Depresi banget. Terus akhirnya kayak ngedown itu di rumah, nggak ada mau mikir juga, susah gitu. Nah kalau lu nih, Kalau lu kalau lu gimana? kalau gue sendiri, alhamdulillahnya itu saya bersyukurnya tuh gue lulus tahun 2020. Ketika Covid menyerang, gue udah lulus. Nah, tapi alhamdulillahnya tuh bersyukurnya itu kan Covid tuh banyak kan industri yang tutup, gue malah udah dapat kerja. Bagus. Karena CV dan kemampuan berjalan dengan selaras gitu. Ya bisa jadi gitu ya. Jadi ingat kata teman gitu kan, orang yang kerja itu yang bener-bener pengen kerja, istilahnya gitu. Dipikir mah oh bener juga gitu. Oh berarti lu nggak pernah depresi gitu? Pernah juga gue di fase ketika udah putus kontrak nih habis dari PT tersebut, gue tuh bingung gitu mau cari kemana-mana lagi. Ya ujung-ujungnya gue bantu saudara gitu, bantu kerabat-kerabat gitu, keluarga ada jualan keripik gitu. Ya udah gue jualan gitu, kemudian suruh nganter-nganter makanan, ya gue nganter-nganter makanan gitu. Manfaatkan peluang yang ada gitu. Walaupun itu peluangnya mendapatkan uang yang kecil. Ya gak apa-apa, itu terima aja gitu sampai kita mendapatkan pekerjaannya selanjutnya. Itu kalau sudut pandang seorang pekerja gitu. Oke. Dan BTW aduh, gue capek banget tadi di jalan macet. Ya jadi intinya mah mungkin udah lelah ya mereka. Ya macet di jalan coy, banyak pekerja yang pulang sama kayak gue pulang kerja. Jadi kita intinya membuat konten itu tuh sharing pengalaman kita. Terus mungkin kalian mungkin lebih dari kita lah ada ya. Benar. Ada yang benar-benar susah cari pekerjaan. Mungkin terus patut disyukuri aja lah. Dan semoga kalian yang belum dapat kerja semoga didapatkan kerja, amin. Dan semoga ketika kalian mendapatkan panggilan interview kalian bisa menjalannya dengan baik, amin. Dan kami juga doakan semoga kalian para pejuang loker bisa mendapatkan kerja di kerja yang kalian inginkan, amin. Dan pekerjaan kalian dilancarkan, amin. Dan semoga kalian dapat menafkahi keluarga kalian, terutama bagian Gen Z yang generasi sandwich bisa menafkahi keluarga kalian ya, amin. Sentuh, amin. Amin gitu ya. Oke, gitu sekian dari kami karena gue udah capek. See you, bye bye.